Sebanyak 1,4 juta lebih orang melakukan perjalanan mudik pada periode Hari Raya Idul Fitri Mei 2021 lalu. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR kemarin, Kapolri menyebut banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menyebabkan terciptanya epicentrum penularan COVID-19 di sejumlah daerah antara lain Kudus, Bangkalan, dan DKI Jakarta. Di Kudus, penyebaran klaster halal bihalal yang berawal dari 6 desa kini menjadi 60 desa, mengakibatkan 181 orang positif COVID-19. Kondisi ini menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur menjadi 96%. Di Bangkalan, klaster halal bihalal telah menyebabkan 599 orang positif COVID-19. 7 diantaranya meninggal dunia, termasuk 3 orang tenaga medis. Di DKI, pasca libur Lebaran, Polri mendeteksi terdapat 5 klaster yakni di Cipayung, Cilincing, Kelapa II, Kayu Putih, dan Ciracas. Dari 1.568 orang yang di tracing, terdapat 317 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Menghadapi 3 epicentrum ini, Polri akan mengoptimalkan pendataan One Gate System, rasio pelacakan, testing, dan penambahan tenaga kesehatan. Terjadi beberapa epicentrum penyebaran, antara lain di Kudus yang awalnya ada di 6 desa, kemudian naik ke 45 desa, dan saat ini menjadi 60 desa yang mengakibatkan 181 orang positif, sehingga menyebabkan kenaikan tingkat keterpakaian tempat tidur sebesar 96%. Di Bangkalan terjadi kenaikan karena diawali ada kegiatan halal bihalal pada saat itu, kemudian mengakibatkan beberapa orang positif, dan saat ini kita lihat bahwa 7 orang meninggal, termasuk diantaranya tenaga medis. Kemudian di DKI Jakarta terdapat 5 klaster COVID DKI, yaitu di Cipayung, kemudian di Cilincing, di Kelapa II, di Kayu Putih, dan di Ciracas. Sementara itu, peneliti Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta menemukan COVID-19 varian Delta atau B1617 dari spesimen pasien asal Kudus, Jawa Tengah. Peneliti menyebut dari 34 sampel yang diperiksa, 28 diantaranya terkonfirmasi sebagai varian Delta dan mungkin sudah terjadi transmisi lokal. Varian ini disebut lebih berbahaya dibandingkan dengan virus varian sebelumnya karena kemampuan penularannya yang lebih cepat. Salah satu ciri khas dari varian Alfonsen itu kan yang pertama adalah transmisinya sedemikian cepat, sehingga dengan melihat jumlah lonjakan kasus COVID-19 di Kudus itu merupakan ciri khas karakteristik, sehingga kami diberi amanah untuk membantu. Nah, dari hasil yang kami lakukan analisis itu dari 34 sampel virus itu didapatkan 28 teridentifikasi sebagai varian Delta. Dengan melonjaknya angka kasus COVID-19, lagi-lagi masyarakat diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan ketat agar dapat memutus penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.